Ya, kita mulai saja. Nanti yang belum gabung, nanti biar langsung gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan pertama ya untuk kelas A3, di mana minggu kemarin itu adalah libur ya, bertepatan dengan libur. Ini pertemuan pertama. Pada pertemuan ini saya nanti akan menjelaskan tentang ERD gitu ya, entitas relationship diagram. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk pada pertemuan kali ini nanti saya akan rapel ya. Jadi ada dua materi. Jadi pertemuan kemarin sama pertemuan sekarang, pertemuan 10 sama 11 tentang database. Kemudian untuk presensi nanti bisa langsung di e-learning langsung 2 kali ya, pertemuan ke-10 sama pertemuan ke-11. Pada pertemuan 10 ini itu melanjutkan lagi tentang database, di mana database itu adalah di mana database terutama dalam diagram ini sudah terlihat ya di screen ya, screen kalian masing-masing sudah. Oke, entitas relasi diagram salah satu bentuk dari bagaimana kita membuat model dari relasi diagram, di mana ERD itu merupakan notasi grafis dalam permodelan data yang konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Kemudian ERD itu digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Ya, jadi ERD itu adalah semacam desain kita, gimana desain kita merelasikan ke beberapa atribut. Gitu ya. Kenapa sih harus ada ERD? Karena ERD itu ada 3 poin. Yang pertama adalah poin ini, entitas. Yang kemudian, yang kedua adalah atribut. Yang ketiga adalah relasi. Ini yang disebut yang namanya ERD. ERD itu harus punya ketiga poin ini. Yang berfungsi sebagai untuk menggambarkan struktur baris data dan transaksi pada setiap data. Tujuannya itu adalah seperti data apa yang nanti akan kita perlukan, terus bagaimana data yang satu dengan data yang lain itu saling berkaitan. Karena pada semester ini setelah UTS kita nanti akan belajar tentang full database. Kalau kemarin kan masih ada penggabungan antara yang sistem informasi akuntansi dan sebagainya, tapi untuk pertemuan ke-10 sampai seterusnya sampai UAS kita nanti akan membahas tentang database. Kemudian bahwasanya di RD yang sudah saya tunjukkan tadi bahwa RD itu ada 3 poin, entitas. Jadi entitas adalah objek yang didefinisikan dalam lingkungan pemakaian sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya adalah mahasiswa. Ya. Terus kemudian ada atribut, ada elemen-elemen penting atau elemen-elemen identitas yang ada di dalam entitas, ada ID, nama, dan alamat. Kemudian kalau relasi itu ada penggabungan antara atribut dan juga entitas. Kalau saya gambarkan, bahwasanya
Kan tadi entitas itu adalah bisa digambarkan sebagai didefinisikan sebagai kotak ini ya. Dalam kotak ini ada nama tabelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa tadi. Kemudian entitas ada atribut. Atribut ini dilambangkan dengan eclipse. Eclipse ini berisi tentang isi dari mahasiswa itu tersebut. Apa misalkan ada NIM, ya, ID misalkan, terus ini ada NIM, sini ada nama. Kemudian relasi itu dilambangkan dengan diamond atau belah ketupat. Jadi nanti akan merelasikan antara atribut-atribut yang lainnya. Kalau saya bilang IRD, tolong gambarkan IRD. Pasti nanti akan gambarnya seperti ini. Itu sudah paten dari sana. Contoh, misalkan mahasiswa. Terus atributnya adalah NIM. Terus ada nama. Kemudian ada alamat. Apakah atribut ini harus satu? Ada lagi. Ada atribut 2. Namanya misalkan matkul. Di mata kuliah ini ada kode. Terus di sini juga ada nama mata kuliah. Ada lagi. Nah, itu adalah salah satu contoh ERD gitu ya. Tapi kalau di dunia akuntansi begitu ya. Di dunia akuntansi saya mengkonversikan bahwasannya ERD dalam database bank itu ada yang namanya nasabah. Gitu ya. Nasabah. Itu ada nomor rekening, norek gitu ya. Terus ada data lagi nama misalkan. Nama. Kemudian ada lagi di sini rekening misalkan. Ada tab rekening. Di sini ada nomor rekening, norek, ada lagi PIN misalkan, terus di sini ada saldo. Kalau dikonversikan dalam dunia akuntansi, karena tidak akan jauh dengan itu. Nah, dari relasi dari dua atribut ini, gitu ya, mereka saling memiliki relasi hubungan. Jadi setiap nasabah itu memiliki rekening masing-masing. Pasti dalam gambar ERD itu pasti di dalam diamond ini akan tertulis biasanya memiliki poin 1 sama poin 2. Pasti akan memiliki. Itu gambaran di ERD kemarin yang saya munculkan pada soal terakhir. Tolong gambarkan tentang ERD dalam satu sistem. Ya, ada beberapa versi dari kalian gitu ya. Tapi basicnya yang namanya ERD itu memiliki poin-poin yang saling berrelasi. Nah, dalam ERD itu pasti mereka akan memiliki yang namanya data. Ya. Datanya nah ini. Dalam setiap relasi antar tabel itu pasti akan memiliki data, ya. Dan data itu akan saling berkaitan dari satu atribut ke atribut yang lain. Tabel mahasiswa ini loh yang namanya atribut gitu ya. Atribut. Ini atribut. Oh sorry, entity. Ini entity. Entity ya, sorry. Entitas, objek.
Baru yang di NIM, nama, alamat, ini yang namanya entity. Atribut. Saya sering keliru. Atribut. Mata kuliah SK atribut dari isi dari entitas tersebut. Setiap tabel pasti akan berbeda-beda. Setiap tergantung dengan relasi tabel apa. Yang perlu kita ketahui bahwa pada setiap relasi itu pasti ada yang namanya primary key atau suatu kode kunci, gitu ya. Primary key atau kode kunci. Ada yang namanya primary key. Nah, primary key itu tiap tabel itu ada. Jadi primary key ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai acuan ketika dalam proses relasi database itu tersendiri. Kita lihat di tabel mahasiswa, gitu ya. Di tabel mahasiswa ini ada 3 atribut. Ada NIM, nama, dan juga alamat. Gitu ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi primary key itu yang pertama harus unik. Unik. Yang kedua adalah minimal. Minimal ini maksudnya adalah dari sekian ini itu yang sekian baris ini yang paling minimal bisa diajukan atau ditetapkan sebagai primary key. Yang ketiga adalah tidak boleh nul. Maksudnya 0. Jadi kalau 0 itu tidak boleh. Seperti halnya kita gitu ya. Di relasi database kependudukan, nomor NIK-nya berapa, nomor induk kependudukannya gitu. Absenmu berapa? Itu yang menjadikan suatu acuan yang setiap orang akan berbeda-beda. Kita cek pada tabel mahasiswa ini primary key-nya kalau pada atribut alamat kita cek ini ada Jakarta, Depok, Sleman, dan Jogja. Ini enggak bisa. Kenapa? Karena ada 2 relasi data yang sama. Ada 2 data yang sama, Jakarta dan Jakarta. Ini enggak bisa. Berarti alamat tidak bisa. Kemudian ada nama. Kita cek. Ada Nur Hayati. Ini berbeda. Iya. Pada prinsipnya primary key itu harus numerik. Harus angka. Karena nama itu nanti akan bisa terjadi kesamaan nama itu pasti. Siti, apalagi nama-nama yang familiar, Muhammad, itu pasti akan nama. Oke, di NIM, nomor induk mahasiswa ini berbeda, iya, numerik iya, unik iya. Berarti ini yang nanti akan kita jadikan sebagai primary key. Begini, gitu ya. Kemudian kita geser lagi ke mata kuliah. Di mata kuliah ini ada kode mata kuliah dan SKS. Ada 3 kolom. Dan 3 kolom ini ada, kita tentukan dulu primary key-nya ada 3. Primary key-nya di kode mata kuliah. Ya, ini kan numerik, ada angkanya, ada angka pembedanya dan juga. Ini yang nanti akan menjadikan primary key. Nah, pada relasi tabel ini, kenapa sih kita perlu ada relasi antar tabel, gitu ya? Kita dalam dunia manajemen database itu tidak mungkin memasukkan semua data ini menjadi satu. Harus ada tabel, harus ada kotak-kotak tersendiri yang akan menyimpan datanya masing-masing. Tinggal kalau kita minta data nilai, kita hanya panggil saja. Gitu. Contoh pada tabel nilai ini ya.
nggak mungkin kita memasukkan semua data, ada NIM, ada nama, alamat, kita masukkan ke tabel nilai. Gitu ya. Nggak mungkin kita memasukkan tabel mata kuliah ke tabel nilai ini secara semuanya gitu. Ada kode mata kuliah SKS. Gitu ya. Kita perlu mewakilkan saja. Jadi di tabel nilai ini ada perwakilan NIM sebagai perwakilan dari tabel mahasiswa. Kita perlu ada perwakilan tabel dari tabel mata kuliah, yaitu kode mata kuliah. Gitu. Ini saya berusaha untuk menjelaskan ke kalian pada sesuai dengan bahasa yang dimengerti. Baru nanti yang memang nilai itu tidak ada relasi, kita masukkan. Contoh nilai angka, nilai huruf, dan sebagainya. Nah, di primary key itu, selain primary key ada namanya foreign key atau kunci tamu, di mana tabel ini tidak ada primary key, tapi ada perwakilan dari kode dari beberapa tabel yang di tempat lain. Gitu ya. NIM, nah, termasuk NIM ini kan contoh ID yang ada di tempat lain, di tabel mahasiswa, kode mata kuliah. Nah, kalau ini sama halnya kalau kita di dunia inventory dan sebagainya gitu ya. Ketika ini diklik NIM, nanti akan muncul, oh NIM itu namanya anak ini, alamatnya ini. Pada mata kuliah 235 itu apa? Oh, sistem basis data dan sebagainya. Gitu ya. Jadi pada dasarnya ERD dan relasi itu sangat berkaitan. Kemudian yang namanya relasi itu ada 4. Ada one to many, many to one, many to many. Jadi banyak ke banyak. Salah satunya ini kodenya atau simbolnya. Simbolnya hanya dibedakan ada siku gini ya, hanya diberikan seperti ini. Ini berarti menandakan 1 to n, 1 ke n, ini 1 ke 1, ini n ke n. Ya. Nah, dalam dunia database, gitu ya, manajemen sistem, bahwasanya setiap tabel itu akan memiliki suatu relasi gitu ya. Misalkan ini entitasnya ya, entitas A dan tabel B. Mereka akan memiliki suatu relasi A ke B1, A ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Gitu ya. Seperti halnya seperti yang tadi ini. Kembali lagi. Nah, bisa dilihat ya. Yang dimana when to many itu nilai Nurhayati ini memiliki relasi ke mata kuliah sebanyak 2. Terus Astuti ini ini memiliki 1 ya. 1 relasi ke 1 tabel. Terus 68 Astuti ke 1 tabel. 70 ini Budi ke 1 kode mata kuliah. Tidak terlepas lagi kalau misalkan Nurhayati ini akan memiliki relasi ke pemrograman, gitu ya. Jadi tidak mungkin satu orang itu pasti memiliki satu hubungan satu data ke data yang lain. Seperti contohnya, saya contohkan lagi. Misalkan mahasiswa itu namanya Siti gitu ya. Siti itu pasti akan memiliki NIM, nomor induk mahasiswa. Ini berarti 1 ke 1. Siti
mempunyai mata kuliah ASAT, kemudian sistem informasi akuntansi, terus agama, misalkan. Berarti ini 1 ke N. Itu ya. Jadi satu orang ini memiliki banyak relasi ke tabel yang lain. Kalau N to N berarti kalau contohnya bisa saja mata kuliah itu ASAT misalkan, terus bisa ke beberapa mahasiswa yang lain, atau ke KRS, ke data mahasiswa, terus ke data-data yang lain. Jadi itu yang nanti akan berelasi pada data yang lain. Nah, pada dasarnya relasi antar database ini saling berkaitan. Ini belum nanti kita memanggil database dari satu ke satu yang lain. Tapi basicnya adalah yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita pahami gitu ya. Karena ini kan pada dunia akuntansi tidak harus membahas detail tentang database secara langsung. Ya, hanya poin-poin dasarnya saja bahwasanya yang difahami kalau membaca database seperti apa, yaitu ERD itu tadi. Ini ya salah satu contohnya. Kemudian relasi hubungan antar yang tabel satu ke tabel yang lain itu apa, entitas ke satu, entitas ke yang lain seperti apa. Kemudian tabel ini bisa berhubungan ke berapa tabel yang lain, itu ya. Itu harus difahami betul. Kalau berhubungan tentang lebih lanjut nanti bisa pada jurusan yang lain. Dalam proses ini menganalisa sistem dan database itu adalah salah satunya nanti salah satu contohnya adalah mengaudit suatu sistem. Karena mengaudit suatu sistem itu tidak hanya dari jurusan informatika atau sistem informasi, tapi juga sistem dari akuntansi itu juga diharapkan juga ada. Salah satu contohnya adalah aplikasi-aplikasi KAS dan sebagainya, kan ada basic-basic dari proses akuntansi atau dari jurusan akuntansi, buku KAS, Accurate, apalagi ya, MIOP, itu kan dasar-dasar dari akuntansi. Lah, semisal yang itu dikerjakan oleh anak informatika misalkan, mereka hanya sekedar membuat aplikasinya, tapi kan item di dalamnya kan otomatis yang perlu bergabung dalam tim itu kan juga dari sisi akuntansi. Oke, jadi itu mungkin sebelum kita masuk ke materi yang untuk pertemuan ke-11, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, bahwasanya di pertemuan ke-11 IRD itu kita membahas tentang modelnya, desainnya, kemudian relasinya seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke pertemuan yang kedua, pertemuan ke-11. Nanti ini tak rapel ya. Jadi pertemuan 10 sama pertemuan 11. Tadi langsung 2. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke ya, saya harap untuk yang ERD ini tidak ada pertanyaannya, karena saya rasa cukup paham ya tentang desain-desain tentang ERD dan sebagainya. Untuk selanjutnya